Pernahkah kamu merasakan sesuatu yang aneh dalam hidupmu? Sesuatu yang sulit dijelaskan logika, tapi begitu nyata dirasakan hati. Pernahkah kamu merasa hidupmu tiba-tiba dimudahkan, padahal masalah di depan mata begitu rumit? Pernahkah hatimu merasa tenang luar biasa di tengah badai ujian yang seharusnya membuatmu hancur? Atau pernahkah langkah kakimu seolah ditahan oleh kekuatan tak kasat mata saat hendak menuju tempat maksiat, sehingga kamu selamat dari dosa besar? Jangan anggap itu kebetulan. Jangan sepelekan tanda-tanda halus itu. Dalam Islam, Allah menugaskan pasukan khusus dari cahaya, para malaikat, untuk menjaga, menyertai, dan mendoakan hamba-hamba pilihannya tanpa pernah mereka sadari. Dan bisa jadi, tanda-tanda itu sedang terjadi dalam hidupmu hari ini. Bisa jadi, saat ini juga, ada malaikat yang sedang berdiri di dekatmu, menatapmu, dan memohonkan ampunan untukmu kepada Allah. Sahabatku, siapakah orang-orang beruntung yang ditemani malaikat ini? Apakah harus seorang wali? Apakah harus seorang ulama besar? Ternyata tidak. Bisa jadi dia adalah orang biasa seperti kita, namun memiliki amalan rahasia di dalam hatinya. Sebelum kita bedah satu persatu tanda-tanda yang menggetarkan jiwa ini, mari kita tenangkan hati sejenak. Tarik nafas dalam-dalam. Mari kita sambut kehadiran para malaikat rahmat di majelis ilmu ini dengan menghadiahkan salawat terindah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silahkan sahabat, tuliskan salawat ini di kolom komentar sekarang juga. Jadikan tulisan tanganmu sebagai saksi di akhirat kelak. Siapa tahu, satu salawat yang kamu ketik hari ini menjadi penyebab turunnya syafaat Nabi saat kita kebingungan di padang mahsyar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus paham dulu siapa sebenarnya teman gaib yang kita bicarakan ini. Malaikat bukan dongeng, bukan mitos, bukan khayalan. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari nur atau cahaya. Makhluk yang suci, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan yang paling penting, mereka tidak memiliki hawa nafsu. Hidup mereka 100% hanya untuk taat. Tidak ada kata membangkang dalam kamus malaikat. Allah berfirman dalam Al-Quran, menegaskan bahwa malaikat adalah hamba-hamba yang mulia. Mereka bertasbih siang dan malam tanpa rasa lelah. Keberadaan mereka adalah rukun iman, wajib kita yakini. Setiap malaikat punya tugas spesifik. Ada yang menyampaikan wahyu, Jibril. Ada yang membagi rizki, Mikail. Ada yang mencabut nyawa, Israel. Tapi tahukah kamu, ada pasukan malaikat khusus yang tugasnya hafazoh, penjaga. Mereka ditugaskan Allah untuk menyertai manusia, menjaga kita dari depan dan belakang atas perintah Allah. Tapi ingat satu hal penting ini sahabat, malaikat tidak akan mendekat kepada sembarang orang. Malaikat itu makhluk suci, mereka menyukai kesucian. Mereka tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung berhala, anjing, atau bau busuk maksiat. Mereka tidak akan menyertai orang yang hatinya penuh kebencian, dengki, dan syirik. Malaikat tidak melihat pangkatmu, tidak melihat seberapa mahal mobilmu, tidak melihat seberapa glowing wajahmu. Malaikat melihat hatimu. Malaikat mencium aroma amalmu. Jika hatimu wangi dengan keikhlasan, jika rumahmu bercahaya dengan sholat dan Al-Quran, maka tanpa diundang pun, malaikat akan berkerumun mengelilingimu seperti semut mengerumuni gula. Lantas, bagaimana cara kita tahu? Apakah kita termasuk orang yang disertai malaikat? Mari kita cek diri kita dengan tanda-tanda berikut ini. Tanda pertama, dan ini yang paling sering dirasakan tapi jarang disadari, dimudahkannya hati dan fisik untuk berbuat baik. Sahabat, pernahkah kamu bangun tidur lalu tiba-tiba hatimu terasa ringan sekali untuk ambil wudhu dan sholat tahajud? Padahal biasanya selimut terasa berat bertonton. Pernahkah kamu melihat kotak amal lalu tanganmu seolah bergerak sendiri merogoh saku tanpa pikir panjang, tanpa takut miskin? Pernahkah kamu mendengar azan lalu kakimu ringan melangkah ke masjid, padahal kamu sedang sibuk kerja? Itu bukan kebetulan. Itu adalah dorongan malaikat atau
lamhah malakiyah. Malaikat membisikkan kebaikan ke dalam hatimu dan mempermudah jalanmu. Allah berfirman, maka adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, serta membenarkan adanya pahala terbaik, surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Quran Surat Al-Lail ayat 5-7. Kemudahan ini seringkali hadir tanpa tanda-tanda mencolok. Bukan suara menggelegar, bukan cahaya silau, tapi rasa ringan, rasa nyaman. Jika hari ini kamu merasa mudah berbuat baik dan berat berbuat dosa, bersyukurlah. Sujud syukurlah sekarang juga. Itu tanda Allah sedang sayang padamu dan malaikat sedang menggandeng tanganmu. Jaga ini, jangan sampai lepas karena kesombongan kita. Tanda kedua ini seringkali membuat kita merinding jika menyadarinya. Dijauhkan dari keburukan secara tiba-tiba. Sahabat, pernahkah kamu sudah berniat melakukan dosa? Misalnya, mau pergi ke tempat maksiat, mau menipu orang, atau mau berzina. Segalanya sudah siap, niat sudah bulat, tapi tiba-tiba ada saja halangannya. Ban bocorlah, tiba-tiba sakit perutlah, teman membatalkan janjilah, atau mendadak hati jadi gelisah dan takut luar biasa. Akhirnya, dosa itu batal dilakukan. Saat itu mungkin kamu kesal, duh, kenapa sih gagal? Tapi ketahuilah, di balik layar gaib, malaikat sedang bekerja keras melindungimu. Malaikat menghalangimu. Malaikat membelokkan arahmu, karena Allah masih mencintaimu. Allah tidak mau kamu celaka di dunia dan akhirat. Penjagaan ini bukan berarti kita maksum, bebas dosa seperti Nabi. Kita tetap manusia biasa, tapi saat kita tergelincir, malaikat akan membisikkan rasa penyesalan. Pernahkah habis berbuat dosa, hatimu sakit, dadamu sesak, ingin menangis? Itu bisikan malaikat. Kembalilah kepada Rohmu. Jangan di sini. Tempatmu bukan di lumpur dosa ini. Jika hatimu masih bisa gelisah karena dosa, itu tanda sinyal langit masih terhubung. Malaikat masih ada di dekatmu. Celakalah orang yang berbuat dosa tapi hatinya tenang-tenang saja. Itu tanda malaikat sudah pergi dan setan sudah menguasai hatinya sepenuhnya. Tanda ketiga adalah sakinah, ketenangan jiwa. Ini adalah anugerah termahal di zaman sekarang. Banyak orang kaya harta, tapi tidurnya harus minum obat penenang. Banyak pejabat tinggi, tapi hidupnya penuh ketakutan. Tapi lihatlah orang yang disertai malaikat. Ujian datang bertubi-tubi, hutang menumpuk, sakit tak kunjung sembuh, difitnah orang. Secara logika, dia harusnya gila atau bunuh diri. Tapi anehnya, dia tetap tenang, wajahnya tetap teduh, bibirnya masih bisa tersenyum. Dia masih bisa berkata, Alhamdulillah, Allah pasti punya rencana indah. Dari mana kekuatan mental baja ini? Dari Allah yang dititipkan lewat sayap-sayap malaikat. Malaikat menurunkan ketenangan, sakinah ke dalam dadanya, sehingga dia tidak hancur oleh kesedihan dan tidak terbang oleh pujian. Sahabat, jika di tengah masalah beratmu saat ini, kamu masih bisa tidur nyenyak, masih bisa sholat dengan khusyuk, masih bisa berpikir jernih, itu tanda Allah sedang memeluk hatimu. Jangan lepaskan pegangan ini, perkuat dengan zikir. Tanda keempat, lisan yang basah dengan zikir. Pernahkah kamu lagi bengong, lagi nyetir, atau lagi masak, tiba-tiba lisanmu otomatis mengucap Subhanallah, Astaghfirullah, tanpa disuruh? Itu tanda hatimu hidup. Malaikat suka berada di dekat orang yang berzikir. Dan saat kamu berzikir, malaikat akan ikut mendoakanmu dan menaungimu dengan sayapnya. Tanda kelima, doa yang mengalir deras. Pernahkah kamu berdoa tapi rasanya beda? Kali ini kata-katanya mengalir begitu saja. Bukan hafalan, tapi curhatan dari hati. Air mata menetes tanpa terasa. Dada bergetar hebat. Kamu merasa sangat dekat, seolah Allah ada di hadapanmu. Itu adalah momen emas. Itu tanda malaikat sedang mengaminkan doamu. Jangan berhenti. Teruslah meminta saat momen itu datang, karena itu adalah waktu ijabah. Tanda keenam, dikelilingi orang baik.
Pernahkah kamu merasa circle pertemananmu berubah? Teman-teman yang toksik, yang suka maksiat, pelan-pelan menjauh atau menghilang. Gantinya, Allah datangkan teman-teman baru yang solih, yang ngajak ke majelis ilmu, yang mengingatkan sholat. Ini bukan kebetulan, ini filter Allah. Allah sedang membersihkan lingkunganmu agar malaikat betah bersamamu. Rasulullah bersabda, seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Jika Allah kirimkan teman solih, pegang erat-erat. Itu rezeki yang lebih mahal dari uang. Tanda ketujuh, selamat dari musibah fatal. Pernahkah kamu hampir kecelakaan? Beda tipis sekian detik? Atau ketinggalan pesawat yang ternyata pesawat itu jatuh? Seringkali kita menyebutnya keberuntungan. Tidak sahabat, itu penjagaan. Ada malaikat muaqibat yang bertugas menjaga manusia dari depan dan belakang atas perintah Allah. Tanda ke-8, hati yang lembut dan mudah tersentuh. Orang yang disertai malaikat, hatinya sensitif terhadap kebenaran. Dengar orang ngaji, nangis. Lihat anak yatim, tersentuh. Ditegur kesalahan, langsung nunduk dan minta maaf, bukan ngegas atau marah. Hati yang lembut adalah rumah yang nyaman bagi iman. Tanda ke-9, rindu bertaubat. Tiba-tiba ingat dosa masa lalu nangis sendiri. Rindu ingin sujud lama-lama. Itu tanda Allah sedang kangen padamu. Allah memanggilmu pulang lewat bisikan malaikat. Sahabatku yang dicintai Allah, setelah mendengar semua tanda ini, mari kita tundukkan kepala sejenak. Malaikat tidak hadir karena kita sempurna. Kita ini pendosa. Tapi malaikat hadir karena kasih sayang Allah yang tak terbatas. Allah tidak mau membiarkan kita berjalan sendirian di dunia yang kejam ini. Bahkan saat kita lalai pun, Allah masih kirim penjaga. Jika hari ini kamu merasakan satu saja dari tanda-tanda tadi, tolong, jangan sia-siakan. Jaga sholatmu, jaga wudumu, jaga lisanmu, agar malaikat itu tidak pergi meninggalkanmu. Mari kita tutup majelis ini dengan doa tulus dari lubuk hati terdalam. Angkat tanganmu sahabat, hadirkan hatimu. Ya Allah, Ya Rabbana, kami datang dengan segala kotoran dosa kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa mata kami, dosa lisan kami, dosa hati kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, kepada siapa lagi kami harus lari? Ya Allah, kami memohon penjagaan-Mu. Utuslah malaikat rahmat untuk menjaga rumah kami, menjaga anak istri kami, menjaga iman kami. Jangan biarkan kami berjalan sendirian. Jangan serahkan kami pada hawa nafsu kami, walau sekejap mata. Jika kami mulai menyimpang, tariklah kami kembali ke jalan-Mu dengan lembut. Jika hati kami mulai keras, lembutkanlah dengan hidayah-Mu. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan dijaga oleh malaikat-malaikat-Mu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabatku, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan berhenti di kamu. Bagikan, share video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Siapa tahu, ini menjadi jalan hidayah bagi mereka, dan pahalanya mengalir deras kepadamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.